0819 2999 6169. Nah, ini adalah HP operasional kantor. Jadi kalau mungkin langsung kira-kira mungkin bertanya, pemirsa bertanya gimana kondisi hari ini Pak, atau besok atau kondisi yang akan datang soal udaranya kok seperti ini gitu kan, atau mungkin sebagai informasi mau menyampaikan informasi yang dia rasakan, bisa langsung ke nomor segitu Pak. Jadi kami carikan sebagai parameter untuk pendukungnya, benar nggak seperti ini, atau memang ini kabut aja Pak Bu gitu. Gitu. Oke. Nah, fenomena ini apakah ada kaitannya nggak Pak dengan ya seperti gejala El Nino El Nina gitu Pak? Jadi gini Pak, El Nino, maaf ya. Ya. Jadi kalau El Nino La Nina itu pengaruhnya ke keadaan hujan Pak ya. Jadi pengaruh hujan itu salah satunya yang global tuh ada El Nino La Nina, itu kehujannya. Kalau yang kegiatannya yang hotspot apa yang kabur ini lebih berat karena hotspotnya. Tapi La Nina itu belum berhubungan juga dengan kabur Pak. Karena kalau kondisi El Nino Pak, berarti kan udara kan kering. Udara kering kan akan permukaan tanah kan kering juga. Jadi otomatis akan membuat kabur karena permukaan tanah kering, debunya berterbangan, kabur juga Pak. Jadi berhubungan Pak gitu. Jadi ada korelasi untuk yang keadaan keringnya. Tapi kalau keadaan basah ya berhubungan juga, akan mengurangi potensi untuk jadi kaburnya. Oh gitu. Gitu. Oke, baik. Nah kalau saat sekarang ini kita di fase El Nino atau La Nina nih Pak? Kalau sekarang ini Pak yang kami update sekarang ini masih pada fase El Nino. Tapi untuk Sumatera Barat Pak, kita mungkin nggak pengaruh Pak. Kenapa? Karena El Nino-nya dari tarafnya itu kecil rendah. Yang merasakan El Nino yang sekarang ini mungkin dari seperti itu. Oke, berarti ada keuntungan juga nih Pulau Sumatera ya Pak ya? Iya Pak, jadi kita mungkin potensi hujan di Sumatera Barat itu tinggi Pak. Karena kita berdekatan dengan energinya. Energinya apa? Energinya Sumatera, Samudra Hindia itu kan sumber energi untuk uap air Pak. Itu uap air tinggi energinya. Jadi kalau itu menguap ke bawah angin masuk ke darat kan jadi Sumatera Barat Pak. Itu seperti itu. Berarti ini juga yang menyebabkan di musim Oke, baik. Ini semakin menarik nih Pak Andi, tapi kita akan lanjutkan nanti. Kita akan rehat sejenak dulu.
Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami. Dan saat ini sudah terhubung di line telepon kami ada Kalaksa BPBD Kabupaten 50 Kota, Bapak Rahmadinol. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmadinol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, salam tangguh dan salam kemanusiaan juga nih Pak. Pak, kan terkait dengan data yang ditampilkan GOE nih Pak, bahwa pantauan kualitas udara saat ini terlihat sedikit berkabut nih Pak. Nah, dari informasi ataupun data-data seperti ini, apakah ada tindakan yang dilakukan dari BPBD Kabupaten 50 Kota nih Pak untuk mengantisipasi ataupun ya sebagai pengamanan juga nih Pak? Ya, menyikapi kondisi udara, kondisi cuaca saat ini dan juga berasap, kita 50 kota termasuk umumnya Sumatera Barat terdampak juga kabut asap dari daerah tetangga termasuk dari Jambi. Nah, menyikapi hal ini, kita BPBD sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi dengan GAW Koto Tabang di Agam untuk menguji kualitas udara di Kabupaten 50 Kota. Dan hari Senin kemarin ini juga sudah kita informasikan. Sesuai dengan tupoksi kita adalah badan mengkoordinasikan dan alhamdulillah kita unsur pimpinan sudah kita sampaikan dan sudah dilakukan uji kualitas udara di Kabupaten 50 Kota. Kita masih menunggu informasi dari GAW Kota Tabang Bukit Agam. Oke Pak. Nah, untuk masyarakat ada himbauan nggak Pak ataupun mungkin ada arahan dari pemerintah Kabupaten 50 Kota bagi masyarakat menyikapi kondisi udara saat sekarang ini nih Pak? Ya, untuk saat ini kita masih dalam keadaan biasa-biasa normal saja Pak. Kalau kita nanti memberi himbauan kepada masyarakat, ini akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Di dalam himbauan ini ada beberapa SOP yang harus kita penuhi. Yang bisa nanti kami tindak lanjuti himbauan ini apabila ada peringatan dari GAW Bukit Koto Tabang tentang kualitas udara ini apabila sudah sampai di ambang batas PM25 ini sudah melebihi dari ambang batas normal yang telah ditentukan. Jadi saat ini kita masih dalam keadaan biasa-biasa saja. Demikian, Pak. Oke, baik, Pak Rahmadinol. Pak Rahmadinol, terima kasih nih Pak atas informasinya dan tentunya koordinasi dengan GOE tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat ya Pak ya. Oke, baik Pak Rahmadinol, terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmadinol. Jadi nanti alat ditetapkan aja misalnya kuat. Baik, saudara pendengar, itu tadi informasi dari Kalaksa BPBD 50 Kota Bapak Rahmadinol bahwa untuk saat sekarang ini masih belum ada penanganan karena masih dalam kondisi aman juga ya. Seperti itu ya Pak Andi ya. Iya Pak. Belum ada keputusan untuk ya mungkin ada imbauan kepada masyarakat. Nah, Pak Andi, kalau fenomena berkabut ini dari sepanjang tahun 2023 nih Pak, apakah ini baru atau sudah beberapa terjadi nih Pak di 2023 sebenarnya Pak? Untuk sampai dengan tahun 2023 ini yang paling tinggi Pak. Paling tinggi? Nah, biasanya yang kami terpantau itu cuma maksimumnya aja yang ada sedangnya, tapi sekarang untuk yang 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu udah rata-ratanya Pak. Itu udah terpantau sedang. Ya. Nah, jadi mungkin wajar, mungkin tadi Bapak yang 50 kota belum kita pun belum memberikan instruksi atau lebih menindaklanjuti karena apa? Karena kategori masih sedang Pak. Ya. Masih sedang. Jadi belum pengaruh ke tidak sehat. Masih pada kategori sedang. Dan alhamdulillah juga 2 hari kemarin udah hujan dan sekarang ini Pak
kami ngukur yang tanggal 6 kemarin udah bagus Pak. Ya. Udah bagus, udah kembali hijau lagi semuanya gitu. Berarti sudah aman ya Pak ya? Aman Pak. Moga-moga hujan masih terus berlanjut dan juga hotspot yang di bawah di Jambi itu ya mulai juga mereda gitu Pak. Jadi nggak ngaruh ke kita lagi gitu Pak. Oke. Pak, kalau untuk PM 2,5 dan PM 10 ini nih Pak, apakah faktornya hanya dari hotspot ataupun dari ya pembakaran lahan atau gimana Pak? Ya. Atau mungkin sumber-sumber lainnya ada nih Pak? PM 10 dan PM setengah 2,5 itu lebih besar dipengaruhi karena hasil pembakaran dari mungkin seperti pembakaran hutan atau apa dari pembakaran dari kayak ladang gitu Pak. Jadi seperti itu ya, PM 2,5, PM 10. Selain itu juga PM 10 2,5 juga disuplai dari transportasi Pak. Transportasi. Ya ada itu, walaupun ada CO, CO2, PM 10, PM 2,5 dari transportasi. Tapi lebih besar PM 10 dan PM 2,5 itu disuplai dari hasil pembakaran yang lahan seperti itu. Karena ada jelaga-jelaganya itu Pak, itu lebih besar Pak. Gitu, Pak. Berarti kalau misalnya masyarakat membakar sampah ataupun ya katakanlah siap panen padi misalnya Pak, kan juga dilakukan pembakaran nih Pak. Itu termasuk yang menyumbang besar atau gimana Pak? Ya, atau mungkin memang hutan yang dibakar untuk pembukaan lahan atau seperti apa perbandingannya Pak? Kalau yang seperti membakar sisa panen itu memang itu sumber dari PM 10, PM 2,5 juga karbon Pak. Tapi itu kecil ya, walaupun itu nggak kelihatan. Tapi angka bagusnya Pak, kalau yang seperti itu jangan dibakar. Karena dari himbauan dari pihak pertanian pun ada semacam dibuat humus di mana gitu Pak, seperti itu. Jadi istilahnya dikurangin untuk suplai udaranya biar nggak banyak PM 10. Mungkin sekarang saat ini masih kita waspada Pak. Masa gini. Jadi kalau sekiranya mungkin udara masih kabur ada baiknya kita juga pakai masker Pak. Pakai masker juga, dikurangin juga aktivitas keluar. Nah gitu, seperti itu Pak mungkin. Tapi kalau menghimbau untuk secara umum untuk lebih ke luasnya, kami belum sampai seperti itu Pak, karena masih levelnya sedang, belum sampai tidak sehat. Seperti tahun 2017 ya Pak ya. Jadi kan kita sempat membuat edaran untuk meliburkan karena kondisinya udah nggak sehat Pak. Nah gitu, seperti itu. Jadi saat ini alhamdulillah udah ada hujan dan konsentrasi pun udah menurun. Nggak nyampe situ, cuman ambang baiknya udah terlampaui itu Pak, tapi cuman masih ke dari sedangnya, belum ke tidak sehatnya. Okay. Kalau kita lihat kan biasanya kan kabut yang sampai ke Pulau Sumatera ini kan ada dari daerah tetangga juga nih Pak. Iya, Pak. Sekarang dari Kalimantan. Iya. Kalau Sumatera Barat biasanya itu dari Jambi gitu ya Pak. Iya. Nah kalau kita lihat pergerakan angin ini memang dari tenggara semuanya atau nggak ada dari barat laut atau gimana nih Pak? Untuk posisi bulan ini Pak, kita masih aktif monsun Australia Pak. Monsun Australia, monsun itu angin dari bawah Pak, dari Tenggara, dari Australia, Jawa, Australia menuju ke Asia, jadi dari bawah, memang Tenggara Pak. Seperti itu. Nanti kalau bulan-bulan Oktober atau November itu udah mulai berubah deh Pak. Mulai berubah, jadi otomatis nanti dari yang utara itu masuk ke Sumatera Barat. Gitu. Perpindahan Pak, gitu seperti. Jadi arahnya beralih lagi, berlawan lagi Pak, seperti itu. Begitu Pak. Berarti lebih baik yang buka lahan di bulan November sampainya ke laut jadi kan. Nanti kasihan yang bawahnya lagi Pak. Orang Lampung, orang Jawa juga kena itu Pak. Gitu. Susah juga jadi Pak. Iya Pak. Oke, baik. Nah, selain dari kabut ini nih Pak, GOI apa nih Pak yang masih terpantau yang perlu diketahui oleh masyarakat nih Pak? Yang terpantau Pak sekarang ini yang perlu diketahui bahwa pertama kondisi udara alhamdulillah udah mulai bagus. Jadi dari pantau kami yang kemarin untuk kondisi udara udah mulai bagus, udah mulai hijau, udah kondisi baik semuanya. Terus tingkat kemudahan terbakar karena parameter cuaca Pak udah mulai biru, udah mulai ringan Pak. Sebelumnya warna merah semua tuh Pak. Jadi dari Damastraya, Pesisir, 50 kota, Solo Selatan itu merah semua Pak, kemarin nih Pak, kemarin tanggal 4 tanggal itu merah semuanya. Sekarang alhamdulillah karena ada faktor hujan, jadi diperkirakan untuk potensi kemudahan terbakar
hutan dan potensi penyebaran apinya udah hijau, udah biru semuanya, udah ringan Pak potensi kebakaran. Potensi untuk kemudian terbakar udah ringan. Itu. Berarti bisa disederhanakan tingkat kekeringan hutan pantauannya itu Pak? Iya Pak. Terus kami juga perakiraan untuk PM2,5 Pak untuk 3 hari ke depan. Untuk tanggal 9 dan tanggal 10 udah mulai hijau. Mulai hijau. Nah, sebelumnya kami perakiraan juga tanggal 6, 7, 8 itu biru semua Pak. Secara umum untuk wilayah Sumatera Barat itu biru semua Pak, kategori sedang semua. Nah, tapi sekarang ini kami hasil perkiraan kami dari datanya tanggal 9 tanggal 10 sudah mulai hijau. Yang biru masih terpantau untuk daerah pesisir bagian bawah, mungkin 8 itu, terus ada Masahaya, si Junjung bagian utara, bagian timurnya itu masih biru Pak. Masih biru. Tapi lainnya udah hijau semua Pak, udah bagus semuanya. Moga juga kondisi ini terus berlanjut, hujan juga masih terjadi, otomatis juga akan makin membersihkan udaranya gitu Pak. Walaupun potensi untuk hotspotnya masih ada. Gitu. Tapi kan kalau misalnya dibikin hotspot lagi kan muncul lagi nih. Iya Pak. Kalau buat hotspot lagi juga muncul lagi. Moga-moga ada hujan lagi Pak gitu. Jadi sebenarnya hotspot ini kan memang tangan manusia juga ya Pak ya? Jarang mungkin faktor alam. Iya Pak. Mungkin sebagian besar juga kemudahan untuk kita buka lahan kan membakar Pak ya. Masih budaya. Lebih cepat ya Pak itu. Iya, murah gitu. Pak. Bensin 1 liter udah selesai Pak. Iya. Ini yang terpantau dari kami dari satelit Siponginya emang hotspot di situ Pak. Seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin edukasi untuk masyarakat juga ya Pak ya. Iya Pak. Jadi mungkin lahan dibuka, jadi yang dampaknya untuk daerah tetangga Pak. Iya Pak, dapat kiriman gitu Pak. Dapat kiriman. Oke. Nah untuk berarti prediksinya masih bisa terpantau 3 hari ke depan ya Pak ya? Iya, masih kondisi bagus Pak, masih baik. Bagus. Oke Pak. Pak Andi, kita akan lanjutkan lagi nanti Pak Andi, tapi kita akan reaksi dulu. Won't do it, drinking won't do it, fighting won't knock you out of my head. Hiding won't hide it, smiling won't hide it, like I ain't tried it, everyone's tried it now, and failed somehow. So when you gonna let me, out? And if you know, how do you get up from an all-time low? I'm in pieces, it seems like pieces, the only thing I'll never know. How do you get out? 'Cause driving won't do it, flying won't do it, denying won't do it, crying won't drown it out. What you said when I'm standing on the yellow line, waiting at the station, or I'm late for work, a vital presentation. If you call me now, girl, with that reservation, I would try to break through. But if you know, how do you get up from an all-time low? I'm in pieces, it seems like pieces, the only thing I never know. How do you get up from an all-time low? I can't even find a place to start. How do I choose between my head and heart? Till it ceases, I never know. How do you get up from an all-time low? Can you hear me? Can't you hear me? Can you hear me? And if you know, how do you get up from an all-time low? I'm in pieces, it seems like pieces,
I can't even find a place to start. How do I choose between my head and heart? Till it ceases, I'll never know. How do you get up from an old time low? Masih sakit gigi Uda? Masih dia. Aduh, pergilah Uda ke puskesmas, periksakan gigi Uda tuh. Udah mau pergi, tapi BPJS Uda sudah menunggak lama dia. Aduh, udah, gampang itu Uda, tinggal rehab aja udah. Apa pula tuh dia direhab gigi Uda? Program rehab dah atau rencana pembayaran bertahap iuran BPJS Kesehatan dah. Syaratnya peserta termasuk segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan 4 bulan sampai 24 bulan. Maksimal periode tahap pembayaran selama satu siklus adalah 12 bulan dah. Nah, untuk mekanisme pembayaran adalah dengan mendownload aplikasi mobile JKN lalu mengisi data diri yang ada pada menu rehab. Nah, setelah menyetujui semua syarat dan ketentuan, maka tagihan yang akan dibayarkan akan sesuai dengan besaran simulasi dah. Nah, untuk pembayarannya nih dah dapat dilakukan di kanal-kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, gimana menurut Uda tuh? Cepatlah kalau begitu dia. Teman kan udah ke kantor BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Nggak salah di Jalan Dr. Hamka nomor 21C, Taruk Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi tuh. Cepatlah dah. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong semua tertolong. Menjadi senjata yang paling ditakuti para penjajah, penggunaan bambu runcing dalam banyak pertempuran di Indonesia bukanlah tanpa alasan. Berawal dari menipisnya peralatan perang, Kiai Subki, seorang ulama yang berasal dari Temanggung pun memperkenalkan sebuah bambu yang telah diruncingkan. Perlahan, rakyat dan para pejuang mengumpulkan bambu, meruncingkan, dan melumurinya dengan cairan yang dapat membunuh musuh secara perlahan akibat infeksi. Meskipun hanya dari bambu, namun Belanda menganggapnya sebagai pembunuh dalam keheningan. Karena ketika bambu runcing digunakan, senjata ini tidak akan mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak diketahui keberadaannya. Beradaptasi dengan sekitarku. Hidup tanpa dirimu semuanya terasa asing bagiku. Aku tak pernah bisa bicara dengan selain dirimu. Hidup tanpa cintamu, diriku seperti handphone tanpa baterai. Berikan semua cintamu. Baterai. Biar gak ngedrop diriku. Aku tak pernah bisa menikmati keindahan dalamku. Hidup tanpa dirimu semuanya terasa redup untukku. Aku tak pernah bisa berjalan tanpa kamu di sisiku. Hidup tanpa cintamu, diriku seperti senter tanpa baterai. Berikan semua cintamu. Baterai. Biar gak ngedrop diriku. Baterai. Naikkan voltase.
Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngopi Steng, dan kita masih bersama Pak Andi ya, selaku Koordinator Data dan Informasi dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GOW Kota Tabang. Ya. Kalau panjang GOW-nya ini bahasa Inggris ya Pak ya? Oh iya Pak. Global Atmosphere Watch. Ya. Oke. Nah Pak, mungkin karena kita sudah masuk seksi segmen terakhir juga nih Pak ya. Nah untuk ke depan mungkin untuk masyarakat yang ingin tahu nih Pak, apalagi kan anak-anak juga sudah aktif sekolah, Pak kan pulang, ada yang sudah diberlakukan 5 hari sekolah nih Pak, kan tentunya nih pulang sore juga nih Pak. Mungkin bagi masyarakat ataupun orang tua yang ingin mengetahui kualitas udara secara cepat nih Pak kan, secara cepat bisa lihat mana nih Pak. Jadi mana tahu sepertinya ini berkabut, dikasih masker anak-anaknya seperti itu. Ya. Baik Pak. Jadi selain informasi kami untuk ke dinas lainnya, bisa juga informasi itu bisa didapatkan dari aplikasi-aplikasi seperti Twitternya Pak, Twitter @GAW_Tabang, atau Facebook, Twitter, itu Instagramnya, Facebooknya juga ada GAW_Tabang itu media, atau mungkin yang langsung ke webnya www.gaw.id ya, atau mungkin juga kalau mungkin langsung ke ke nomor HP tadi Pak ya, HP yang tadi itu di 08 jadi kalau 0819 299 0169 itu ya. Itu Pak ya, kalau mungkin secara pribadi ataupun kelompok, atau mungkin tahu secara langsung kondisi atmosfernya, bisa langsung ke HP itu Pak. Oke. Baik Pak Andi. Baiklah Pak Andi, terima kasih nih Pak atas waktunya dan juga informasi pentingnya untuk masyarakat kita ya Pak ya. Jadi kan masyarakat sudah tahu nih Pak, dan tenang juga dengan informasi bahwa kabut ini sudah terkategori aman untuk saat sekarang ini ya Pak ya. Untuk yang 2 hari ini udah berada pada kategori baik. Tapi alangkah baiknya karena anginnya masih dari tenggara dan juga hotspotnya masih ketahuan, masih ada. Alangkah baiknya dikurangi seperti aktivitas, mungkin ya menambah parameter PM10 itu menaik seperti apa ya, dikurangin membakar-bakar lahan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dikurangin. Terus juga kalau mengimbau juga sekiranya kalau udara mungkin mulai kabur, harusan rasanya mata udah mulai perih gitu kan, biasanya kalau pagi udah kabur, siang udah bersih, tapi kalau siang hari nggak habis gitu kan, itu udah kabur. Jadi dikurangin juga aktivitas keluarnya Pak. Pakai masker itu kalau seperti itu. Jangan menunggu kami menyampaikan datanya dulu. Tapi kalau udah kelihatan itu udah udara kabur sampai siang nggak habis, alangkah baiknya pakai masker dan dikurangi aktivitas keluar. Itu untuk melihat indikator awalnya Pak ya? Visualnya ya. Oke, baik Pak Andi, terima kasih nih Pak atas waktunya sudah hadir ke RRI Bukit Tinggi. Sama-sama Pak, terima kasih atas share juga. Kami juga share informasi yang terkini untuk yang dari GAW untuk kondisi yang di Bukit Tinggi terutama Pak, Sumatera Barat umumnya ya. Oke, baik Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Baiklah saudara pendengar, mungkin itu yang dapat kami hadirkan di kesempatan Ngopi Steng kali ini. Saya Irsad mewakili tim kerabat kerja. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.